Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kuis dengan menggunakan Google Form atau Google Formulir. Oke, yang pertama sekali kita harus sudah memiliki akun Gmail, ya. Kita membuka Drive, ya, drive.google.com, ya. Selanjutnya, setelah tampilannya muncul seperti ini, maka kita klik New, ya, klik New, lalu pilih Google Form, ya, lalu kita pilih Google Form. Oke. Nah, selanjutnya muncul tampilan Google Form seperti ini. Lalu kita klik pada judul besarnya, ya. Misalnya kita ingin membuat kuis materi, misalnya materinya adalah materi metabolisme, misalnya, ya, materi metabolisme. Nah, selanjutnya kita klik sekali di bagian atas, maka nama file dari form kita juga langsung berubah, yaitu metabolisme. Lalu di sini juga kita perlu buat istilah data diri, misalnya, ya, seperti ini. Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakukan dulu adalah ini nama kuis metabolisme, lalu di bawahnya deskripsi dari kuis. Selanjutnya kita ubah sedikit pengaturannya karena kita ingin menjadikan ini sebagai kuis, maka kita ubah pengaturan di menu kuis, ya. Kita ubah pengaturannya. Selanjutnya kita buat ini menjadi, kita geser, make this quiz. Oke. Selanjutnya di sini ada pilihan immediately after each submission. Lalu ini langsung ditunjukkan nilai setelah kuisnya kita submit, ya, atau disubmit nantinya oleh peserta kuis atau siswa kita. Selanjutnya kita bisa menampilkan pertanyaan yang belum dijawab. Kita juga bisa dengan cara centang di sini. Kita bisa menampilkan jawaban yang benar dengan cara centang di sini. Dan kita juga bisa menampilkan skor atau poin yang diperoleh oleh siswa dari pengerjaan kuis tersebut dengan cara centang di sini. Kalau centang ini kita hilangkan, maka beberapa opsi ini nggak akan nampak. Jadi kalau ini kita hilangkan centang yang bagian sini, maka siswa tidak akan dapat melihat skor dari yang dia peroleh dari pengerjaan kuis. Kalau ini kita hilangkan, gitu juga tidak akan nampak nantinya jawaban yang benar dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita juga perlu kita buat di sini agar pertanyaannya nanti diacak, ya. Kalau ada lebih dari satu pertanyaan nanti akan diacak. Lalu di sini juga kita boleh klik collect email, atau kalau seandainya kita tidak ingin klik ini juga tidak apa-apa, berarti nantinya siswa yang mengerjakan tidak perlu mengisi email mereka di sini, ya. Selanjutnya limit to one response. Jadi kalau ini dicentang, maka nantinya tidak akan bisa diakses oleh email yang lain di luar institusi ini, gitu, ya. Ini kita hilangkan saja. Selanjutnya ini tidak perlu kita centang karena ini kuis, ya. Jadi nggak bisa melakukan perubahan lagi setelah disubmit, ya. Jadi nggak perlu kita centang. Selanjutnya ini boleh kita centang untuk melihat bagaimana rangkuman dari kuis yang sudah kita kerjakan, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita save, kita simpan. Oke. Kita buat soal yang pertama, ya. Soal yang pertama itu kita nggak langsung ke soal, ya. Tentunya data diri dulu, ya. Nama, ya, kita buat nama di sini. Berarti pilihannya udah betul nih, short answer. Lalu jangan lupa kita ubah posisi ini menjadi seperti ini. Ini require. Ini apa? Nama ini harus diisi. Nantinya di sini pada tampilan di siswa akan muncul tanda bintang di sini, ya. Jadi kalau kita klik preview, nah ini dia, ya, muncul tanda bintang. Berarti ini adalah bagian yang wajib diisi, ya. Oke. Nah, selanjutnya coba diperhatikan lagi. Ini tidak perlu kita ubah karena pengisian nama ini tidak perlu kita beli poin, ya. Jadi ini nama ini diisi secara bebas. Oke. Selanjutnya misalnya kita ingin membuat di sini kelas. Ya, kita buat kelas. Oke.
Lalu selanjutnya kita ingin kalau di sini kelas berarti sama ya. Ini juga untuk jawaban singkat saja ya. Saya kelas berapa. Atau boleh juga di sini kita buat menu drop down. Ya, kita pilih menu drop down, maka kita buat di sini kelasnya kelas A misalnya, kelas B, kelas C, kelas D. Misalnya ya. Oke. Nah, ini juga wajib diisi. Selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya. Ini untuk bagian data sudah selesai. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, bagian soal. Ya, selamat mengerjakan. Ya. Di sini boleh kita tambah waktu pengerjaan, itu misalnya 30 menit. Ya, kita buat waktu pengerjaan 30 menit. Oke. Selanjutnya, kita klik tanda tambah di sini, tanda plus. Ya, di sini maknanya add question. Nah, ini dia. Kali bawahnya nanti akan muncul lagi. Misalnya kita ingin membuat soal pilihan ganda atau multiple choice. Nanti bisa kita lihat, kita buat di sini ya. Misalnya tadi materinya tentang metabolisme, maka kita bisa buat soal di sini. Respirasi, misalnya ya, contoh soalnya. Respirasi anaerob berlangsung di, misalnya ya, respirasi anaerob berlangsung di, kita buat pilihan jawabannya, misalnya kloroplas, misalnya sitoplasma, mitokondria, ya. Lalu ada apa lagi? Misalnya retikulum endoplasma misalnya. Ya. Nah, jadi kita bisa buat opsi jawaban seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin membuat opsi jawaban dalam bentuk gambar misalnya. Oke. Kita ingin membuat opsi jawaban dalam bentuk gambar. Jadi kita tidak perlu buat seperti ini. Ya, tinggal klik gambar. Nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana cara buatnya. Nah, sekarang kita ingin buat dulu. Ini kunci jawabannya yang mana, ya? Maka kita tinggal klik answer key. Lalu kita buat skornya misalnya 10 di sini, ya. 10. Selanjutnya kita pilih jawaban yang benar, sitoplasma. Nah, ini jawaban yang benar, lalu done. Lalu kita klik require di sini. Berarti ini harus dijawab. Kalau nggak dijawab, maka nggak bisa pindah ke bagian selanjutnya. Ya. Kita tambah satu soal lagi. Ya. Oke. Respirasi aerob berlangsung di, misalnya. Ya. Maka kita bisa buat opsi jawabannya itu dalam bentuk gambar dengan cara klik di sini, ya. Klik di bagian gambar, saya ulangi sekali lagi. Ini kan ada opsi jawaban, option 1 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini ada add image. Jadi kita klik add image. Nah, ini dia seperti ini. Ini ada beberapa pilihannya, ada upload, berarti gambar dari laptop kita atau dari komputer kita. Atau gambar di kamera atau dari URL, foto Google Drive. Nah, yang paling mudah di sini kita cari gambar di Google. Ya, kita cari ada gambar di Google. Misalnya gambarnya yang pertama misalnya kita ingin buat opsi pertama itu lisosom. Oke, muncul gambar lisosom. Nah, mana lisosom? Oke, jangan lisosom nih gambarnya. Ya. Yang pertama mungkin retikulum endoplasma. Nah, ini dia. Nah, ini muncul gambar seperti ini misalnya. Ya, kita coba pilih saja ya satu gambar retikulum endoplasma. Ya, misalnya kita pilih gambar yang ini misalnya. Insert. Nah, ini dia. Sudah muncul satu gambar di sini. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, ya tentunya bukan cuma satu opsi karena multiple choice. Kita ingin buat misalnya gambar, ya lagi-lagi dari Google Image ya. Mitokondria misalnya. Nah, ini dia mitokondria. Tinggal kita pilih saja seperti ini. Ini dia. Akan muncul mitokondria di sini. Itu opsi yang kedua. Ya.
Selanjutnya, kita misalnya ingin buat opsi lagi. Opsi yang ketiga misalnya. Ya, opsi yang ketiga, karena tadi di atas ada 4 opsi nih, soal kedua juga 4 opsi. Misalnya kita buat nukleus. Oke, ini misalnya gambar nukleus, kita pilih salah satu saja. Ya, kita pilih saja gambar yang ini. Ya. Oke, ini gambar nukleus, itu opsi yang ketiga. Lalu opsi yang keempat, misalnya kita ingin buat badan ya aparatus jangan aparatus Golgi, kloroplas saja, kloroplas ya kloroplas misalnya ya. Misalnya kita ingin pilih kloroplas, kita klik di opsi yang ini. Nah, ini dia, udah ada 2 ya, udah ada 3, satu lagi ya, kloroplas. Oke, kita klik di sini. Oke, ya kloroplas misalnya ya, kloroplas. Oke, misalnya kita pilih gambar yang ini saja. Nah, ini dia misalnya. Oke, cukup 4 opsi. Kita buat require. Misalnya kita klik answer K, maka kita pilih mana opsi yang benar. Ya, jadi opsi yang benar itu untuk soal ini adalah mana kira-kira? Ya, respirasi aerob berlangsung di mitokondria. Ya, lalu done. Oke, kita anggap soalnya hanya 2. Ya, multiple choice. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat soal isian singkat, berarti kita tinggal pilih short answer. Kita ingin buat soal essay, maka kita tinggal pilih pada menu ini itu paragraf. Ya. Oke. Nah, selanjutnya coba diperhatikan. Kita ingin nambah bagian ya. Nambah bagian. Nah, misalnya sudah selesai kita kerjakan. Oke, saya ulang sekali lagi. Ya, saya klik di sini, kita tambah bagian. Saya ulang. Tambah bagian, klik add section. Seperti ini ya. Nah, bagian 3, misalnya Anda telah mengerjakan kuis. Ya, misalnya Anda telah mengerjakan kuis. Oke, selanjutnya ya kita cukupkan ininya. Lalu kita coba lihat preview. Nah, ini seperti ini previewnya. Nah, ini yang nampak pada pada siswa ya. Ini sudah berubah tadi, ada terjadi perubahan ya. Boleh, tidak masalah. Ya, misalnya ini kelas A, misalnya kita coba kerjakan. Ini kelas namanya ya, kita buat nama ya. Misalnya kita buat namanya ya. Oke. Lalu next, maka kita mulai mengerjakan soal. Soal pertama ya. Soal pertama ini diacak ya. Soal pertama diacak. Ini jawabannya yang mana? Yang tadi? Ini ya, opsi 2. Selanjutnya itu soal yang kedua, berarti kita jawab anaerob di sitoplasma misalnya. Jadi mengapa tampilannya seperti ini? Karena tadi kita mengatur acak ya, shuffle. Itu artinya diacak, soalnya diacak gitu ya. Di antara satu siswa dengan siswa lainnya, jika membuka Google Form ini dalam waktu bersamaan, maka tampilannya akan berbeda-beda karena diacak oleh sistem ya. Oke, lalu kita klik next. Nah, ini proses pengerjaannya. Lalu kita klik submit. Maka langsung keluar skornya. View score, ya langsung keluar skornya 10 ya. Oke, karena soal yang pertama ini tidak kita beri skor tadi, lupa kita beri skor ya. Makanya keluar skornya itu 10 ya. Jadi dua-duanya benar ya. Oke. Sekian tentang cara membuat kuis dengan menggunakan Google Form ya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.